Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran lanjutan Bahasa Indonesia materi untuk kelas 8. Materi kali ini masih materi lanjutan, akan tetapi ini adalah materi terakhir untuk pembahasan bab ini, pada bab ini ya. Nanti setelah ini kita lanjut pada bab berikut. Seperti biasa, saya inginkan kalian berdoa terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan berkah, insya Allah. Amin. Silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Kita akan bahas pada bagian D, menulis teks persuasif. Jadi untuk menulis teks persuasif, tolong perhatikan ya, tolong perhatikan penjelasan materi kali ini, agar kalian nanti atau saya mengharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat membuat atau dapat menyusun teks persuasif itu sendiri. Karena pada dasarnya teks persuasif itu adalah teks yang bertujuan untuk mengajak ya, mengajak ataupun membujuk, dan saya sangat-sangat yakin kalian sudah biasa melakukan hal tersebut. Ketika kalian ingin mengajak teman kalian untuk pergi ke suatu tempat, berarti kalian harus menggunakan bahasa persuasi yang artinya di dalamnya harus ada rayuan, bujukan ataupun ajakan, seperti itu ya. Sesuai dengan karakteristik teks persuasi, yakini sebagai teks yang berisi bujukan atau ajakan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh dalam bujukan ya, mari belajar dengan baik. Pada contoh pertama ini mengajak kita untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ayo kita pergi berwisata. Nah, pada contoh kedua ini mengajak juga kita untuk berpergian ke tempat wisata. Terus yang ketiga, sayangilah orang tua. Ini adalah bujukan, ajakan atau bujukan juga sama, yang bertujuan untuk supaya kita menyayangi orang tua. Paham ya? Akan tetapi, bisakah orang lain mau mengikuti bujukan-bujukan itu? Ya, ini adalah pertanyaan yang umum ya. Kalau secara garis besar, orang pasti akan mengikuti ajakan ataupun bujukan yang ada dalam teks persuasif. Contohnya, produk dan produk-produk yang ada di iklan itu laku terjual akibat dari teks persuasif itu sendiri. Itu adalah salah satu bukti nyata bahwa teks persuasif itu sangat mempengaruhi produk ataupun produk yang ditawarkan. Kenapa? Karena pada dasarnya selain dari jati diri dari teks persuasif itu sendiri, bahasa itu sendiri pun sebenarnya itu pada dasarnya bahasa itu mempengaruhi. Bahasa itu bisa entah itu jenis bahasa apapun, secara umum bahasa itu dapat mempengaruhi pendengar yang mendengarkan bahasa tersebut. Saya kasih contoh yang lebih gampang ya. Ketika kita berada di posisi yang banyak pikiran ataupun mengalami satu masalah yang membuat kita jenuh ataupun membuat kita selalu terbayangkan dan terfikirkan, ketika kita duduk santai dan mendengarkan sebuah lagu, tanpa kita sadari lagu itu menyentuh perasaan kita. Kenapa bisa demikian? Karena sekali lagi bahasa itu dapat mempengaruhi alam bawah sadar seseorang untuk ikut terhanyut dengan bahasa yang dikeluarkan. Contoh yang lain juga, ketika seseorang ingin melakukan hipnotis, itu mereka menanamkan sebuah sugesti kepada kita dalam artian bahasa ya. Bahasa kepada kita, mempengaruhi kita lewat bahasa agar mengikuti apa yang ia katakan. Seperti itu ya.
Itu secara umum tentang bahasa. Lanjut ya. Perhatikan kembali teks berikut. Ini adalah contoh teks ya. Silakan dilihat dan dibaca. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan di pause. Dan jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab lebih rinci lagi kepada kalian. Untuk siswa saya, silakan tanyakan di WA group ataupun di WA pribadi ya. Dan untuk kalian yang menonton video saya dari awal sampai dengan yang terbaru, jika ada saran atau masukan, silahkan, dan tolong berikan saran ataupun masukan yang tujuannya membangun ya, untuk pengembangan. Jadi di sini saya juga ingin sedikit menyinggung bahwa kita harus sama-sama saling menghargai proses yang kita lakukan. Lanjut ya. Ini juga contoh dari teks persuasif. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokok. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah. Sebagai kebutuhan utama mereka, hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri. Nah, di sini contoh pertama ini, pada akhiran ya, pada akhiran kalimat ini, akhiran kalimat dari berhenti sampai dengan Anda, itu adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak kita agar berhenti merokok. Nah, dari kalimat pertama sampai dengan di mereka ini, itu isinya adalah sebuah penyampaian kerugian ataupun akibat-akibat yang ditimbulkan. Nanti sebentar saya akan berikan contoh, karena pada dasarnya teks persuasif itu terbagi menjadi 3 bagian, awal, tengah, dan akhir. Itu gambaran umumnya ya. Nanti lebih jelasnya akan kalian lihat sebentar. Lanjut ya. Ini contoh kedua. Nah, ini dalam kolom ini nanti diisi, tapi jika kita bertatap muka ini harus diisi. Tapi karena kita tidak bertatap muka, saya hanya akan menjelaskan. Nah, harapan penulis itu ini adalah yang saya katakan tadi, kalimat terakhir ini. Itu ya. Agar maksudnya harapan penulis agar seorang pecandu rokok ataupun perokok itu bisa berhenti dari aktivitasnya tersebut. Karena sebenarnya merugikan. Sudah disebutkan bahwa mereka merasa rokok lebih murah daripada bahan-bahan dapur. Seperti itu ya, padahal banyak sekali yang kita keluarkan anggaran untuk rokok. Makanya di sini insya Allah adik-adik sekalian selalu terhindar dari hal ini ya. Ini adalah harapan penulis. Jadi seperti yang saya katakan tadi, penulis mengharapkan bahwa pecandu rokok itu dapat berhenti. Nah, fakta pendapat yang disajikan itu kita silakan ambil saja di sini. Fakta bahwa seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Memang itu adalah sebuah fakta. Nah, di Malaysia harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapat buruh kasar. Itu juga fakta. Seperti itu ya. Lanjut. Memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasif. Silakan dilihat dan dibaca. Tema seperti ini, ajakan belajar dengan baik, berdoa sebelum belajar, memusatkan pikiran. Ini contoh-contoh ya.
fakta ataupun pendapat, bujukan. Ini adalah kerangka pikir dari teks persuasif itu sendiri ya. Tentukan tema, bujukan utama ya. Tema itu artinya yang mewakili tulisan kita ya. Jika tema kita tentang pendidikan, contoh ya seperti itu. Atau tema kita tentang membaca, manfaat membaca atau membaca, itu bersifat bujukan utama ya. Terus susunan perincian, pengenalan isi, rangkaian pendapat, fakta, ajakan-ajakan, penegasan kembali, pengumpulan bahan pendapat fakta, pengembangan teks, memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Langkah-langkah penyusunan teks persuasif. Menentukan tema atau bujukan utamanya. Jadi langkah pertama itu kita harus menentukan tema. Jika kita mengangkat tema pendidikan ya harus pendidikan yang kita bahas. Contoh tema pendidikan, judul pentingnya pendidikan untuk atau wajib pendidikan 9 tahun, seperti itu ya. Contohnya itu judul. Mencatat perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa pendapat atau fakta, menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasif sebagai berikut. Ini ya, pengenalan isi, tema. Nanti akan saya berikan contoh yang lebih jelas nanti sebentar ya. Silakan kalian baca dan dipahami. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan. Jadi jika ada hal yang kalian kurang mengerti dan pahami, silakan ditanyakan ya. Nah, teks persuasif, pengertian, struktur, ciri, dan contoh. Jadi kalau kalian ingin membaca yang saya googling, silakan kalian ketik ya, ketik ini ya, ketik linknya ini, ya, silakan diketik. Teks persuasif, pengertian. Nah, silakan dibaca ya. Persuasi atau persuasif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki dua arti. Pertama, kata persuasi diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, atau bujukan halus. Selain itu, juga diartikan sebagai karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Ada dua kemiripan dari dua pengertian kata persuasi tersebut, yaitu adanya unsur meyakinkan pendapat. Ya, pada intinya persuasi atau persuasif itu ajakan ya, membujuk ajakan yang di dalamnya ya. Arti kata persuasi adalah telah disampaikan pada pembahasan di atas ya, yang ini ya. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Jadi ini tema ya, jenis teks eksplanasi ini ya. Jadi temanya seperti yang terserah, tema pendidikan, tema kesehatan, itu tergantung ya. Pengertian teks persuasif secara umumnya silakan kalian baca. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan di pause ya. Struktur teks persuasif. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, struktur teks persuasif itu awal, tengah, dan akhir. Maksudnya ini lead, alinea pembuka, batang tubuh, alinea penjelas, ending, alinea penutup. Jadi pembuka, penjelas, penutup, awal, tengah, akhir. Seperti itu ya.
Panduan dalam membuat teks persuasif, jadi kalian harus perhatikan ini ya. Tolong diperhatikan juga ya sampai dengan selesai agar kalian bisa membuat teks persuasif dengan baik. Jadi untuk membuat teks persuasif, yang pertama tentukan topik. Dalam hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan topik atau bahasan yang akan dibuat. Topik dapat membuat fokus sobat it's cool, sehingga tidak terpecah memikirkan hal lainnya. Jadi untuk menentukan topik ini sangat penting. Jadi ketika kita ingin mengangkat sebuah topik dalam teks persuasif, kita harus pikir-pikir terlebih dahulu topik apakah yang paling jelas dan paling baik untuk diangkat di permukaan. Dalam teks persuasif, kalau menurut saya topik yang paling jelas, yang paling bagus diangkat itu adalah pendidikan, karena semua orang itu sangat butuh masalah pendidikan, entah itu pendidikan secara formal ataupun informal. Maksudnya pendidikan yang ada di sekolah ataupun yang di luar sekolah, artinya orang tua, itu sangat-sangat penting. Jadi topik, menurut saya topik yang paling menarik untuk dibahas itu ya pendidikan. Berikut, tentukan tujuan. Nah, secara umum teks persuasif memiliki tujuan utama untuk meyakinkan pembaca. Hal ini terlalu luas sehingga tujuan bacaan perlu dikerucutkan lagi sesuai dengan topik bacaan yang akan diangkat. Nah, tujuan ini maksudnya perlu dikerucutkan lagi. Yang tadi kita bahas secara umum, jadi dia polanya segitiga terbalik atau piramida terbalik dari umum ke khusus. Jadi tadi kita membahas secara umum ya, pendidikan secara umum. Pendidikan secara umum berarti semua yang berkaitan dengan pendidikan itu di press menjadi satu ya. Setelah itu, setelah kita bahas masalah pendidikan secara umum, kita bahas topik yang menjadi hal utama bagi kita. Jika topik kita tentang pendidikan orang tua, jadi kita bahas tentang pendidikan orang tua saja. Seperti itu ya. Membuat kerangka paragraf. Tujuan membuat kerangka paragraf adalah agar paragraf lebih sistematis dan logis. Artinya kerangka paragraf ini kegunaannya sistematis dan logis ini maksudnya agar sesuai dengan susunan yang baik dan masuk akal, itu ya, dapat diterima oleh akal sehat. Paham ya? Kerangka paragraf untuk teks persuasi terdiri sebab akibat. Jadi ada sebabnya, ada akibatnya, seperti itu ya. Nanti sebentar contoh yang lebih jelas akan saya berikan. Paragraf bagian sebab berada di awal yang kemudian diikuti akibat. Jadi sebab akibat ya. Pengumpulan data. Seperti tujuan utama teks persuasif digunakan untuk meyakinkan pembaca, maka bukti atau data ya. Pengumpulan data ini sangat penting karena menyangkut pembuktian ya, agar orang itu lebih yakin tentang teks persuasif yang kita ajukan atau yang kita tawarkan atau yang kita sodorkan kepada pembaca ya. Menyusun paragraf. Langkah yang terakhir adalah menyusun paragraf berdasarkan kerangka paragraf yang telah dipersiapkan sebelumnya, yaitu ini ya, membuat kerangka paragraf. Ciri-ciri teks persuasif, silakan dilihat dan dibaca. Nah, ciri-ciri teks persuasif: adanya bujukan, pengaruh atau himbauan kepada pembaca. Yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang menceritakan, yang alasan yang kuat disertai data dan fakta. Isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembaca atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Banyak menggunakan kata-kata ajakan, contoh mari, ayo, lakukan, dan sebagainya. Artinya kata ajakan ini kata yang mengajak ya. Mari, ayo, lakukanlah, seperti itu ya. Biasanya, yang kelima, biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang ya. Sudah seperti itu. Teks persuasif itu
tidak terdapat konflik di dalamnya. Kenapa? Jika terdapat sebuah konflik di dalamnya, pembaca tidak akan percaya dan tidak akan yakin dengan apa yang ia baca. Karena dalam teks persuasif itu harus disertai dengan bukti yang dapat mempengaruhi dan memperkuat keyakinan mereka ya, bukan konflik. Jika ada konflik berarti ya bukan teks persuasif namanya. Seperti itu ya. Contoh teks persuasif. Nah, alinea jadi judul ini ya. Contoh teks persuasif 1, judul marilah saling tolong menolong. Alinea pembuka, alinea penjelas, alinea penutup. Nah, silakan dilihat ya dan dibaca dan dengarkan juga, disimak dengan baik. Manusia adalah, ini alinea pembukanya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan individu yang lain. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, tidak ada individu yang mampu melakukan semua kegiatan sendiri. Hal ini sudah menjadi kondisi alamiah dari setiap individu. Nah, berikut alinea penjelasan atau alinea penjelas. Individu ditakdirkan. Nah, jika tadi adalah pembuka, itu sebab ya. Ini sebabnya, ini akibatnya. Seperti itu ya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Silakan dilihat dan dibaca ya. Alinea penjelas. Ini pembuka menguraikan beberapa hal ya. Di sini dia menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial, terus dikerucutkan lagi sebagai kondisi alami ya, yang pada dasarnya membutuhkan uluran tangan atau harus membutuhkan bantuan orang lain. Itu ya, dikerucutkan sebab akibat, terus juga masuk pada berikutnya penjelas yang menjelaskan isi dari bagian pembuka. Paham ya? Individu ditakdirkan hidup saling berdampingan antara yang satu dengan yang lain ya. Misalnya masyarakat kota yang membutuhkan berbagai kebutuhan pokok dari masyarakat desa. Seperti itu ya. Terus alinea penutup, jelas terlihat bahwa di sini penegasan kembali ya, kurang lebih ini seperti penegasan kembali atas isi dari penjelas ya. Paham ya? Ini contoh kedua. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian. Nah, ini pada pembahasan tadi rokok ya. Sayangi tubuh Anda dengan tidak merokok. Ini alinea pembuka, alinea penjelas, penutup. Ini contoh 3. Silakan dibaca. Nah, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Seperti itulah cara membuat teks persuasif ya. Semoga kalian mengerti dan semoga kalian bisa membuat teks persuasif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.